wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu ada saya Atinisa Unadira dan rekan saya Rifat Wita Gutama, Alia Hilal Ramadhani Firdaus, Aprilia Angga Pratiwi, Lydia Trinisa, dan juga Tiara Salsabila. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum undang-undang yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas adalah persiapan pembentukan, yaitu pasal 16 hingga pasal 42, pembahasan pasal 65 hingga pasal 79, pengesahan pasal 72 hingga pasal 74, rancangan undang-undang, terus ada pengundangan pasal 81 hingga pasal 87, penyebar luasan pasal 88 hingga pasal 95. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Oke, selanjutnya materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang persiapan atau perencanaan daripada pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang pertama itu merupakan perancangan daripada undang-undang. Untuk perencanaan daripada undang-undang sendiri ini diatur dari pasal 16 hingga pasal 23. Yang mana perencanaan undang-undang itu dilakukan dalam sebuah program yang disebut dengan Prolegnas atau Program Legislasi Nasional, yang memuat program pembentukan undang-undang yang terdiri dari judul, materi, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan ini dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah, yang mana hasil penyusunan perencanaan undang-undang ini nantinya akan disepakati oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna. Kemudian, untuk peraturan pemerintah diatur dari pasal pasal 24 hingga pasal 29, yang mana perencanaannya melalui program penyusunan peraturan pemerintah yang memuat judul, pokok materi, dan ditetapkan dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian dalam penyusunan perencanaan peraturan pemerintah ini dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana nanti ditetapkan oleh keputusan presiden. Kemudian untuk peraturan presiden, hal ini diatur dalam pasal 30 dan pasal 31, yang mana program yang melaksanakan perencanaan di bidang peraturan presiden ini disebut program penyusunan peraturan presiden. Ketentuan perencanaan yang berlaku itu menurut berdasarkan pasal 31. Dalam pasal 31 itu dijelaskan peraturan presiden itu dibuat berdasarkan pasal 24 atau pasal 29, yaitu tentang peraturan pemerintah tadi, yang berlaku secara mutatis mutandis, yang berarti dengan perubahan yang seperlunya. Kemudian dalam peraturan daerah provinsi itu diatur dalam pasal 32 hingga pasal 38, yang perencanaan penyusunannya itu dengan nama Prolegda atau Program Legislasi Daerah Provinsi, yang memuat judul dan materi yang diatur. Kemudian penyusunan ini dilakukan oleh DPRD dengan Pemda Provinsi. Kemudian Prolegda Provinsi ditetapkan dalam rapat paripurna oleh DPRD Provinsi. Kemudian untuk peraturan daerah kabupaten ini, perencanaan penyusunannya itu dinamakan Program Legislasi Daerah Kabupaten yang diatur dalam pasal 39 hingga pasal 41. Yang mana untuk perencanaannya itu sesuai dengan pasal 32 atau 38. Artinya sesuai dengan tentang
peraturan daerah provinsi. Itu pasal 3238 itu mengatur tentang peraturan daerah provinsi perencanaannya. Nah, yang berlaku secara mutatis mutandis yang sesuai dengan perubahan yang diperlukan. Kemudian untuk peraturan perundang-undangan lainnya itu diatur dalam pasal 42, yang mana perencanaan penyusunan penetapan peraturan perundang-undangan itu merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sebuah lembaga, komisi, dan instansi masing-masing. Yang perencanaannya itu dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan rancangan undang-undang. Dalam pembahasan rancangan undang-undang ini dijelaskan bahwa pembahasan rancangan undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah atau DPR. Dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan rancangan undang-undang ini dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dan mengikutsertakan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. Kemudian dalam pembahasan ini terdapat 2 tingkat pembahasan. Ada pembahasan tingkat pertama dan pembahasan tingkat kedua. Ada pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua. Di tingkat pertama ini kemudian ada persetujuan rancangan undang-undang. Jika tidak dicapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, rancangan undang-undang yang tidak disetujui oleh DPR dan Presiden tidak boleh dilanjutkan dalam sidang DPR. Dan rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR dan Presiden itu nantinya disahkan menjadi undang-undang. Kemudian ada ilustrasi proses pembahasan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang pemrakarsa Presiden, prakarsa DPR, dan prakarsa DPD. Dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, pada pembicaraan tingkat 1 terdapat rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Dan pada pembahasan tingkat 2, diadakan dalam rapat paripurna DPR untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Di kegiatan ini, di rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1 terdapat kegiatan pengantar musyawarah, yaitu dalam pembahasan tersebut terjadi saling kritik terhadap suatu rancangan undang-undang. Kemudian ada pembahasan daftar inventarisasi masalah, yaitu Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR atau DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. Kemudian penyampaian pendapat mini yang disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat 1 oleh fraksi. Pengaturan sebelumnya DPD itu hanya diizinkan ikut serta dalam pembahasan tingkat 1 dan kemudian ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun tidak memberikan persetujuan dalam rancangan undang-undang yang bersangkutan. Kemudian pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 2. Yang pertama, terdapat penyampaian laporan yang berisi proses, penyampaian pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Yang kedua, ada pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Yang ketiga, ada penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Kemudian rancangan undang-undang persetujuan ini, rancangan undang-undang yang mendapat persetujuan bersama antara DPR dan DPD, dia disahkan oleh Presiden, dan yang tidak mendapat persetujuan oleh DPR dan Presiden, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Selanjutnya, ada peraturan
pembahasan provinsi dan kabupaten kota. Di dalam pasal 75-76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan bersama oleh gubernur. Dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi, panitia, badan, alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi, dan rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan perda ini diatur dengan peraturan DPRD. Adapun ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7576 tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh April. Selanjutnya adalah mengenai tahap pengesahan. Seperti yang kita lihat, terdapat alur mekanisme mengenai pengesahan. Ketentuan mengenai pengesahan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang adalah kewenangan daripada Presiden, dan juga diatur dalam pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Penyampaian rancangan undang-undang diatur dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, bahwa penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian penyampaian rancangan undang-undang ini diatur dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 sebagaimana dijelaskan dalam pasal demi pasal bahwa tenggang waktu 7 hari kerja dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan RUU ke lembar resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan undang-undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke lembar negara Republik Indonesia. Dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, bahwa setelah menerima rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR dan Presiden, Menteri Sekretaris Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan rancangan undang-undang tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Nah, jika rancangan undang-undangnya tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal sahnya undang-undang, kalimat pengesahannya berbunyi, undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembar negara Republik Indonesia. Naskah undang-undang yang telah dibubuhi kalimat pengesahan tersebut akan diberi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara dan diserahkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengundangan. Hal ini diatur dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai proses pengundangan. Ya, selanjutnya ada proses pengundangan. Tahap pengundangan diatur dalam pasal 81 sampai 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 81 dijelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya pada A. Lembaran Negara Republik Indonesia, yang B. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, C. Berita Negara Republik Indonesia,
D. Tambahan berita negara Republik Indonesia. E. Lembaran daerah. F. Tambahan lembaran daerah. G. Berita daerah. Pada penjelasan pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebut bahwa dengan diundangnya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Frasa tersebut bermakna asas fiksi hukum yang berarti semua orang dianggap telah mengetahui hukum. Dalam pasal 82 nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia meliputi A. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. B. Peraturan pemerintah. C. Peraturan presiden. Dan D. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Hal serupa juga bagi yang diundangkan dalam berita negara seperti apa yang dijelaskan pada pasal 83 yang dimuat dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia adalah penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia dan apa yang dimuat dalam tambahan berita negara Republik Indonesia adalah penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam berita negara Republik Indonesia. Untuk pengundangan tersebut dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk peraturan daerah provinsi atau kabupaten kota pengundangannya terdapat dalam lembaran daerah dan untuk peraturan gubernur atau peraturan bupati atau wali kota, maka pengundangannya terdapat dalam berita daerah. Pengundangan dalam lembaran daerah dan berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan berlaku dan memiliki daya ikat setelah diundangkan kecuali ditentukan lain seperti apa yang disebut dalam penjelasan pada pasal 87 yaitu berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya ada tahap penyebarluasan. Menurut penjelasan pasal 88 ayat 1, yang dimaksud dalam penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai prolegnas, rancangan undang-undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap undang-undang tersebut atau memahami undang-undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan misalnya melalui media elektronik atau cetak. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah 1. Lembaga negara, kementerian atau lembaga non-departemen, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. 2. Masyarakat di lingkungan non-pemerintah lainnya. Selanjutnya, ada penyebaran prolegnas, RUU, dan undang-undang. Penyebaran prolegnas dilakukan oleh DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh Balik. Untuk di lingkungan pemerintah, dilakukan oleh Menteri melalui forum konsultasi publik. Untuk penyebaran RUU berasal dari DPR yang dilaksanakan oleh komisi, panitia, atau badan atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi. Terus untuk penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah. Penyebarluasan undang-undang dapat dilakukan juga oleh DPD
sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Selanjutnya ada penyebarluasan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dalam pasal 180, ketentuan mengenai penyebarluasan prolegnas, rancangan undang-undang dan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 sampai pasal 179 berlaku secara mutatis terhadap penyebarluasan program penyusunan rancangan peraturan pemerintah, program penyusunan rancangan peraturan presiden, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selanjutnya ada penyebarluasan prolegda, rancangan peraturan pemerintah daerah dan peraturan kabupaten kota, peraturan daerah, kabupaten kota. Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Adapun penyebarluasan rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD. Sedangkan penyebarluasan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD dan pemerintah yang terkait. Selanjutnya ada naskah yang disebarkan, diatur dalam pasal 91 UU nomor 12 tahun 2011, naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia, Berita Negara, tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, dan tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.